Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya dan juga teman-teman saya, yaitu proyek pengujian black box, white box, dan juga gray box pada web reservasi villa. Nah, sebelum saya menjelaskan dari segi fitur dan lain-lainnya, sini saya akan menjelaskan dulu tentang web reservasi villa. Nah, di sini web reservasi villa ini kami uji yaitu black box, white box, dan juga gray box, dan juga anggota kelompok daripada rekan-rekan saya itu yaitu front end developer dan GitHub Dariansa, tester dan back end Devanzul Pangga, yaitu sebagai black box, Muhammad Nabil Arafi sebagai gray box ini, dan juga Samun Hakiki Muklis sebagai white box. Nah, untuk fitur utama aplikasi di sini tuh yaitu yang pasti ada registrasi akun, yaitu di sini juga udah tersedia validasi semuanya, dan ada juga login user untuk user dan juga admin. Di sini juga kami udah melakukan verifikasi password hash, dan tidak lupa kami buat lupa password, verifikasi OTP, reset password, dan pastinya kami menambahkan fitur juga pemesanan villa yaitu booking. Dan ada juga upload bukti pembayaran untuk pembayaran, dan manajemen profil user yaitu untuk mengubah profil ataupun data dari user. Nah, di sini juga ada halaman admin yaitu panel kelola. Nah, dan ini kami menambahkan fitur PHP MyLayer dan juga validasi client. Nah, untuk sistem keamanannya kurang lebih yang tadi di fitur sudah ada, saya udah jelaskan. Dan untuk bahasa atau pemrograman yang kami pakai di sini ada PHP, MySQL yaitu untuk database-nya, HTML, CSS, Framework, Bootstrap, dan juga JavaScript, dan juga PHP MyLayer dan juga Tuyolo WhatsApp API. Nah, di sini untuk cara menjalankan aplikasinya bisa kalian lihat semua. Nah, ini contoh tampilan halaman login ya. Nah, untuk halaman loginnya kami layoutnya seperti ini. Nah, untuk register akun layoutnya seperti ini. Untuk halaman dashboard, halaman pemesanan booking, dan juga halaman pembayaran. Nah, mungkin tanpa lama-lama kita akan langsung ke pengujian yang pertama, yaitu ke pengujian black box yang akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengujian yang pertama ya, black box. Di sini saya sudah membuat file black box-nya sendiri. Di sini berisi yang pertama, saya akan memperlihatkan pengujiannya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa pengujian. Yang pertama itu ada register, pengujian login, pengujian pemesanan atau booking, pengujian pembayaran, dan yang terakhir pengujian upload file bukti pembayaran. Nah, di sini untuk yang pertama, pengujian register. Di sini saya sebagai contoh memasukkan kasus yaitu register valid, di mana jika kita menginput email dan menginput password yang valid, datanya lengkap, maka outputnya akan muncul register berhasil. Dan ini termasuk model dari equivalent. Nah, untuk pengujian loginnya, di sini sebagai contoh ada saya memasukkan cache password salah. Di sini inputnya memasukkan email, dan passwordnya kita masukkan password salah, maka output yang akan keluar adalah login gagal. Nah, untuk seterusnya sama sih case-nya, ada booking valid, atau di case pembayaran valid, itu berarti bukti pembayarannya valid dan konfirmasi berhasil.
Nah, lalu di sini saya membuat flowchartnya. Nah, ini ada 3 flowchart. Yang pertama ada flowchart register, di mana ini bisa dilihat flowchartnya seperti ini. Lalu ada flowchart login dan flowchart lupa password. Nah, selanjutnya di sini pun ada foto-foto case yang sudah tadi saya uji. Sebagai contoh di sini misalnya yang emailnya. Nah, di sini akan muncul gambarnya, layoutnya, harap isi email Anda. Mungkin segitu sih pengujian dari black box saya. Mungkin akan dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Baik, akan saya lanjutkan di sini. Saya melanjutkan pengujian dari white box. Nah, di sini white box testing yang saya gunakan dengan 5 metode yang dipakai. Nah, kode login yang diuji, kode ini terdapat pada login .php. Nah, yang pertama di sini ada jalur logika yang diuji desk checking atau pengujian dilakukan dengan cara membaca kode secara manual. Nah, di sini yang pertama contohnya itu ada di input username-nya kosong. Lalu untuk passwordnya password diisi. Nah, untuk jalur eksekusinya cek empty karena si email ini belum diisi dan output yang akan dikeluarkan yaitu email belum diisi. Nah, lalu yang kedua contohnya salah format untuk input username-nya salah format .com dan password sudah benar yang diisi. Tapi ketika di jalur eksekusi formalin invalid karena formal email tidak valid karena tidak menggunakan add seperti ini. Nah, outputnya format email tidak valid. Lalu untuk contoh yang benarnya seperti ini, seperti nomor 6, admin@example.com dan password sudah benar. Jalur eksekusinya login admin berhasil, redirect ke admin, lalu outputnya yang dikeluarkan login berhasil sebagai admin karena di sini menggunakan email admin. Lalu yang kedua ada metode kode walkthrough pada bagian reset password. Nah, tujuannya menelusuri alur logika fitur set password, mengidentifikasi jalur normal dan error, serta mengecek konsistensi input proses output. Nah, jalur yang ditelusurinya ada 6 poin. Yang pertama, input email kosong, email tidak ditemukan, kirim OTP sukses, kirim input OTP salah, input password baru kosong, dan yang terakhir password hash berhasil dan redirect. Temuannya yaitu validasi sudah baik, lalu tidak ada celah SQL injection karena MySQL prepare. Nah, lalu tidak ada error atau handling saat query gagal bisa ditambahkan. Lalu metode yang selanjutnya formal inspection pada bagian reset password. Tujuannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan sistematis terhadap kode reset password .php, lalu lupa sandi .php dan function .php untuk mengecek kesesuaian dengan standar keamanan, struktur logika, dan juga kelengkapan validasi input dan output. Nah, komponen yang diperiksa validasi input email yang statusnya ini berhasil, tidak ada error. Lalu kenapa ada warning kayak gini? Nah, untuk warning kayak gini itu menunjukkan si SQL injection prevention ini masih rentan terhadap error. Nah, berarti yang lainnya yang saya masukkan di sini berarti statusnya sudah aman. Lalu, nah, untuk control flow pada fitur pemesanan ini, jika kita menginput
data pemesanan kosong, maka akan dihadapkan pada ya yang berarti tampilan error dan akan diredirect kembali kepada check-in kosong. Nah, jika tidak, akan dilanjutkan pada penyimpanan data ke database, lalu akan dilanjutkan ke redirect ke halaman pembayaran. Nah, untuk content flow pada fitur pembayaran juga sama seperti itu, tidak ada bedanya. Lalu untuk yang terakhir ini ada jalur logika yang diuji, base page, jalur logika pemesanan. Nah, untuk jalur logika ini sama seperti yang di atas, yang ini berbentuk tabel. Nah, bisa dilihat skenario nomor 1, skenario inputnya semua input kosong, bila eksekusi maka validasi gagal dan diredirect kembali seperti di sini. Outputnya form belum lengkap. Nah, sama yang poin kedua pun yang ini berhasil dan outputnya akan lanjut ke pembayaran. Nah, untuk yang terakhir ini jalur logika pembayaran. Nah, untuk jalur logika pembayaran juga sama seperti jalur logika yang pertama, yang pembayaran. Yang di sini akan saya perlihatkan script code yang telah saya jelaskan dan saya uji juga. Nah, bisa dilihat sini untuk proses input login, ada validasi pencarian data di database, dan ada validasi verifikasi password dan redirect. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita ke greybook testing. Dalam proses pengujian sistem referensi kilat, pendekatan greybook testing digunakan untuk mengevaluasi baik dari sisi fungsional, eksternal maupun pengetahuan terbatas terhadap struktur internal aplikasi tersebut. Di sini saya melakukan 4 metode pengujian, yaitu yang pertama original array testing. Metode ini digunakan untuk menguji kombinasi input secara sistematis dengan mengurangi jumlah kasus uji yang berlebihan. Variabel yang diuji meliputi email, password, tanggal booking, file upload, dan hasil. Hasil menunjukkan bahwa sistem berhasil memvalidasi input dengan benar, termasuk mendeteksi email kosong, password yang tidak diisi, sehingga penolakan file format tidak sesuai seperti JPG atau file yang error. Selanjutnya yaitu metric testing, dilakukan untuk mengevaluasi internal antara model utama seperti regis, login, booking, pembayaran, dan admin. Setiap model diuji keterhubungannya dan hasil menunjukkan bahwa data dapat mengalir secara konsisten antar model tanpa error, integrasi, atau loss data antar proses. Selanjutnya ada regression testing. Pengujian ini melakukan setelah adanya perubahan atau penambahan fitur baru untuk memastikan fitur lama tetap berjalan dengan stabil. Beberapa fitur yang diuji adalah validasi format email, membatasi tanggal booking yang lampau, memvalidasi file upload, dan session timeout pada dashboard. Semua fitur eksisten tetap berfungsi dengan baik pasca perubahan. Selanjutnya ada pattern testing. Model ini tujuan mengidentifikasi pola kesalahan untuk umum yang terjadi selama pengguna sistem. Beberapa error yang terdeteksi meliputi format email tidak valid, input SQL injection, dan pengisian tanggal lampau.
serta unggahan file yang tidak diperbolehkan. Sistem mampu memberikan respon validasi yang sesuai serta mencegah potensi celah keamanan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Didi. Oke, baik, mungkin itu apa ya, pengujian yang udah dilakukan oleh teman-teman saya dari mulai black box, white box, dan juga gray box. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan memperlihatkan dulu isu ataupun masalah-masalah yang telah diuji oleh teman saya dan disampaikan kepada saya. Contohnya di sini yang sudah diajukan oleh Depanjul Pangga, yaitu tolong buatkan validasi data register agar data tidak duplikat, dan saya udah udah saya isi ataupun perbaiki lah. Jadi untuk interaksinya juga di sini udah terlihat ada ya. Jadi antara developer dan juga penguji saling berinteraksi. Nah, bisa kita lihat di sini di isu kan ada permintaan nih dari Depanjul Pangga. Nah, sudah saya selesaikan. Berarti apa yang dilakukan Depan, yaitu pengujian di black box, telah diuji oleh teman saya, dan juga saya membetulkan bisa diartikan itu tuh ada interaksi antara developer dan juga penguji. Nah, kita lanjut. Di sini ada di pull request. Nah, di sini pull request juga di sini ada, yaitu ini perubahan update Redmi MD ya. Mungkin ya, di sini juga saya hampir lupa ya. Jadi di sini ada kontributor antara teman-teman saya yang menguji dan juga di bagian GitHub-nya juga sini bisa kita lihat kontributor mereka. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau kami mengerjakan semuanya. Nah, baik, sebelum melanjutkan ke demo webnya, di sini saya akan sedikit menginfokan update dari isu yang sudah dikembangkan, karena pada isu sebelumnya masih terbilang kurang menjelaskan gitu. Langsung saja, di sini sudah terdapat 3 isu yang sudah di-close, yang berarti sudah selesai. Ada duplikat data, ubah profil, dan perbaikan session timeout. Nah, untuk yang pertama duplikat data, di sini Depanjul Pangga menginfokan kepada developer agar membuat validasi data register agar tidak duplikat. Nah, dan developer atau Dede Ardiansyah pun sudah menjawab. Nah, berarti dengan bisa disebutkan berarti ini sudah selesai. Lalu untuk isu yang kedua, nah, di sini ada ubah profil. Nah, di sini saya meminta tolong tambahkan ubah profilnya, soalnya fitur itu belum ada dan Dede Ardiansyah sudah mengerjakan dan sudah mengirim buktinya. Berarti bisa dibilang ini sudah selesai. Lalu untuk isu yang terakhir, perbaikan session timeout. Nah, di sini Nabil tidak menemukan pengaturan dalam mekanisme yang menangani session timeout di server. Di sini juga Nabil meminta tolong kepada Dede. Nah, dan sudah diperbaiki langsung oleh Dede. Lanjutkan. Nah, di sini langsung dilanjutkan kepada contributors. Nah, jadi contributors ini adalah untuk melihat seberapa banyak waktu yang sudah dihabiskan dalam membuat GitHub ini. Nah, jadi per orangnya bisa kelihatan waktunya yang dihabiskannya berapa.
Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Pun ada kangen atau ada yang ditanyakan bisa di komen. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.